Kita lanjut ke video selanjutnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat kategori produk. Kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan produk atau upload produk di toko online yang kita miliki. Nah, kita di bagian produk, kita klik tambah produk. Kemudian di sini nama produknya misalkan lova dress. Kemudian di sini adalah deskripsi produk. Kemudian di bagian di sini kategori itu pengelompokan. Karena di sini dress, berarti di sini kategorinya dress. Kemudian produknya kita akan mulai di produk sederhana dulu. Misalkan harganya 270, kemudian inventarisnya misalkan SKU bisa dikosongi. Di sini bisa di pengaturan, kalau aktifkan manajemen stok berarti kita bisa mengatur jumlah stoknya tinggal berapa. Kalau misalkan kita nggak mau ribet, kita tinggal hilangkan centang, maka otomatis stoknya tersedia atau bisa stok habis atau dalam order tunda. Nah, kemudian di sini pengiriman misalkan berat barangnya berapa gram. Kalau misalkan 400 gram berarti titik 0 400. Ini kalau 400 gram. Kalau yang lain juga bisa diisi, juga bisa dikosongi. Kemudian di produk tertaut bisa kosongi dulu, atribusi juga bisa dikosongi dulu. Kemudian di sini deskripsi singkat. Intinya di sini ada deskripsi produknya, misalkan ukuran M itu lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian bahannya apa. Ini di bagian deskripsi. Ini yang bagian deskripsi lengkap, deskripsi produk lengkap. Di sini bagian bawah deskripsi produk singkat, ya sama sih, cuma yang atas lebih detail, yang bawah singkat. Kemudian untuk mengatur gambar, klik yang di sini, kemudian diklik, saya misalkan ambil yang ini. Kemudian kalau misalkan mau kita terbitkan dulu. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Produk dipublikasikan, kita klik ke sini, lova dress. Nah, deskripsi produk lengkap ini di bagian di sini. Ini deskripsi produk singkat, berarti di bagian sini. Berarti yang ini, yang deskripsi lengkap, nanti munculnya di bagian bawah di sini. Kalau yang di deskripsi lengkap yang singkat ini nanti munculnya di bagian sini. Nah, ini tadi produknya kan sudah saya hapus semua, karena ini sudah saya upload satu, otomatis ini muncul satu. Karena ini sistem, jadi pakai kode, berarti nanti otomatis langsung mengisi dengan sendirinya. Kalau misalkan kita contohkan lagi, misalkan ini adalah harga normal ya. Kalau misalkan kita mau untuk harga obral, kita klik yang di bagian umum. Di sini harga obral misalkan 270, kita mau jual harga 240. Nah, kemudian kita klik perbaharui. Maka kita bisa di refresh. Nah, otomatis di sini juga terbaharui. Jadi ada harga obral, di sini otomatis muncul logo obral, kemudian harganya muncul harga coret, dan ini harga 240. Nah, di bagian di sini juga nggak usah diisi tanda ya, maksudnya misalkan 270.000 berarti nggak harus ada titiknya, cukup nuliskan langsung, nanti otomatis di sini ada pemisah di antara ratusan, di antara ribuan. Nah, itu kalau produknya singkat ya.
kita lanjut misalkan ke produk yang misalkan produknya itu terdiri dari beberapa ukuran. Misalkan ini kan ada ukurannya S, ukurannya M, dan sebagainya. Nah, kita contohnya Lovatres 02, Lovatres satunya lagi apa namanya, yang coklat. Kemudian di sini ada deskripsi singkat lengkap, deskripsi produk lengkap, nanti silahkan diisi sesuai kebutuhan. Deskripsi produk singkat. Nah, kemudian di bagian di sini kategorikan dress. Kemudian di sini bagian produk terhad, data produk, kita klik yang bagian produk variabel. Kemudian SKU bisa dikosongkan, kelola stok juga bisa dikosongkan. Kemudian pengiriman biasa beratnya berapa, misalkan 400 gram, panjang dan sebagainya, misalkan silakan diisi. Kemudian produk tertaut, atribut. Nah, atribut ini yang kita akan setting. Di sini klik tambahkan. Di sini digunakan, jangan lupa yang ini digunakan untuk variasi. Misalkan namanya, misalkan ukuran. Di sini tersedia ukuran S, kemudian M. Nah, untuk ini tanda yang ini kita gunakan yang di atas. Kalau di laptop itu menggunakan, maksudnya ada salah satu tombol yang di atas tombol enter itu ada dua pilihan antara garis miring dan garis lurus. Kita menggunakan shift kemudian klik tombol yang di atas enter, maka muncul yang garis lurusnya. Ini untuk pemisah L, kemudian XL, satunya lagi XL. Kemudian kita simpan atribut. Nah, jika sudah, kita klik yang variasi. Kita di sini buat variasi dari semua atribut. Klik lanjut. Oke. Nah, kemudian jika sudah, kita klik yang di bagian di sini. Nah, harganya berapa? Misalkan ukuran S, harganya 130. Katakanlah, misalkan di sini harga M misalkan 150. Oh ya, lupa tadi, nggak usah ada titik. Kemudian harga untuk L itu misalkan 170. Untuk harga XL misalkan diambil 190. Untuk yang XL kita ambil harga misalkan 210. Nah, jika sudah, kita klik simpan perubahan. Kemudian kita klik atur gambar, kita ambil yang ini, kemudian kita terbitkan. Kemudian kita lihat produk. Nah, otomatis di sini muncul beberapa pilihan variasi. Ukurannya juga sudah otomatis kan. Ini S nya harganya 130, M nya 150, L, XL, XSL 210. Ini otomatis muncul. Nah, di sini ada kan
ada namanya deskripsi produk terkait. Ini adalah pengaturan, ini karena dress kan otomatis di sini di bagian bawah otomatis muncul. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kan fotonya cuma satu, di bagian di sini kan fotonya satu. Jika misalkan mau ditambahkan, kita klik yang di bagian ini, tambahkan galeri produk. Kita bisa tambahkan, contohkan yang satu lagi, satu atau berapa ya, 2. Kita klik yang gambar, kemudian klik save bersamaan, kemudian kita klik tambah galeri, kemudian kita perbaharui. Kemudian kita refresh halaman produknya. Nah, di bagian bawah otomatis muncul gambar yang lain selain dari gambar yang ini. Kita misalkan karena sama, kita yang ini kita hapus, kita perbaharui. Nah, otomatis ini di bagian home, di tampilan ini juga otomatis muncul gambarnya. Nah, itu bagian dari cara mengupload produk. Ada 2 ya, tadi yang produknya adalah produknya produk sederhana, dan produknya adalah produk variabel, yang dimana kalau produknya produk variabel itu bisa menampilkan beberapa pilihan, baik pilihan warna atau mungkin pilihan dari ukuran, atau misalkan warna atau ukuran gitu. Itu bagian nanti bisa sambil jalan, nanti akan mudah sendiri sambil praktek. Kita akan lanjut ke video berkaitan dengan nanti manajemen stok, pengelolaan pesanan. Kita lanjut di video selanjutnya.